Kan arti penelantaran itu luas loh. Ya. Penelantaran tidak dibiayai, tidak dikasih makan, penelantaran tidak dikasih pendidikan, penelantaran itu dalam kesehatan tidak diobati, itu sama juga. Anwar ini selalu bilang kepada ibu tirinya, biarin aja gitu, ngapain dijemput atau apalah kalimatnya. Biarin aja, kalau dia selalu pakai bahasa Sunda tapi kira-kiranya bahasa Indonesianya biarin aja, juga biarin aja lah. Belum kering sepenuhnya deru air mata yang jatuh membasahi pipi keluarga, kisah sendu berpulangnya almarhum Nizam Shafei masih berlanjut panas hingga sampai saat ini. Ya, sederet laporan polisi kini telah resmi dilayangkan. Salah satunya adalah laporan dugaan penelantaran yang dilayangkan oleh Lisnawati selaku ibu kandung almarhum Nizam kepada Anwar sang mantan suami. Terkait laporan tersebut, pihak kepolisian akhirnya memanggil TR selaku ibu tiri Nizam untuk diperiksa. Dan mengejutkannya, lewat kesempatan itu TR memilih untuk menguak semakin banyak cerita terkait dugaan perlakuan kurang baik dari Anwar di semasa hidup almarhum Nizam. Lantas, seperti apa penjelasan pihak kuasa hukum tentang pengakuan TR? Di sini disampaikan bahwa memang bapaknya melakukan pembiaran juga terhadap Nizam. Artinya saat dia beristri dengan ibu tirinya yang sekarang, terus dibawa anaknya tinggal, pembiaran ini memang benar adanya menurut ibu tirinya. Kan arti penelantaran itu luas loh. Ya. Penelantaran tidak dibiayai, tidak dikasih makan, penelantaran tidak dikasih pendidikan, penelantaran itu dalam kesehatan tidak diobati, itu sama juga. Salah satunya adalah saat Nizam ini sakit. Saat Nizam ini sakit yang nyambung dengan permasalahan sekarang di rumah sakit, di pesantren, ketika dia menyampaikan ke ibu tirinya bahwa saya sakit, ibu tirinya menyampaikan kepada bapak kandung si Anwar ini selalu bilang kepada ibu tirinya, biarin aja gitu, ngapain dijemput atau apalah kalimatnya. Biarin aja, kalau dia selalu pakai bahasa Sunda tapi kira-kiranya bahasa Indonesianya biarin aja, juga biarin aja lah. Nah, itu yang disampaikan oleh bapak tirinya si Anwar ini kepada ibu tirinya, sehingga ibu tirinya menyampaikan saat diperiksa sebagai saksi. Sungguh menejutkan memang apa yang dituturkan oleh Acong Latis baru-baru ini tentang contoh perilaku penelantaran yang diduga dilakukan oleh Anwar ketika almarhum Nizam masih hidup di dunia. Dan tentunya, TR dan kuasa hukum turut memboyong barang-barang bukti yang menguatkan ketika menuturkan pengakuan ini di hadapan pihak kepolisian. Lantas bagaimanakah pihak Anwar menyikapi bukti-bukti dan dugaan baru yang dihembuskan TR? Serta seperti apakah pula bukti-bukti yang dibawa oleh TR dalam pemeriksaan kemarin? Chat seperti bukan, jadi seperti file di handphone, dia menunjukkan handphone, menunjukkan seperti chat dan lain-lain. Itu yang saya maksud dokumen tadi. Jadi mungkin ada chat yang mengarah, entah itu chat dengan ibu kandung dan bapak kandungnya, atau bapak kandungnya dengan ibu tirinya, dan itu ditanya untuk benar nggak atau tahu nggak hal yang seperti itu aja. Itu artinya ada hubungannya dengan apa yang dilaporkan dengan oleh ibu kandungnya, gitu kira-kira. Dokumen ini tentunya berhubungan dengan pembiaran, dengan penelantaran terhadap Nizam. Artinya ada hubungannya dengan laporan yang dilaporkan oleh ibunya, seperti misalnya chat yang di dalam handphone dan lain-lain. Tapi kan tidak, itu dokumen yang sudah dilampirkan dalam BAP, yang memang kita tidak bisa untuk menyebutnya secara ke publik saat ini. Mungkin nanti di persidangan akan ditunjukkan. Saat di persidangan ini akan ditunjukkan, dan publik juga mungkin bisa mengetahui melalui media di situ, gitu. Tapi intinya dokumen itu berkaitan dengan laporan ibu tirinya, ibu kandungnya ini, gitu, terkait penelantaran, pembiaran terhadap Nizam ini, gitu, oleh bapak
kandungnya sendiri. Ya itu kan namanya berkeluarga, yang namanya kalimat-kalimat itu kan sudah biasa ya. Jadi jangan terlalu menjadi alasan bahwa Pak Anwar ini terlibat di dalam anak ini meninggal kan gitu. Jadi jangan sampai opini-opini itu kan digiring seperti itu. Kasusnya kapan, tapi dihubungkan dengan hari ini anak ini berakibat meninggal kan nggak bisa. Benar nggak? Apa saya salah? Ya. Pengakuan baru yang diucapkan oleh Ter dalam pemeriksaan kemarin tentu berhasil menyita perhatian orang banyak. Dan menariknya, hal itu sontak kembali dikait-kaitkan oleh publik dengan fakta mengejutkan soal sikap Anwar yang diduga tak sekalipun mengunjungi tempat peristirahatan terakhir almarhum Nizam. Kepada awak media, anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia bahkan sempat mengungkapkan kalau Anwar juga tidak hadir secara langsung ketika raga almarhum Nizam dikebumikan. Ya nggak ada lah. Jadi sampai dari pemakaman sampai saya datang itu kan sudah 7 hari juga tidak pernah datang sama sekali ke makam Ananda almarhum NS ini. Dari pihak keluarga sangat menyayangkan ya, keluarga besar terutama. Dan bahkan ngurus-ngurus itu kan berapa lama sih Mas? Saya datang ke Jampang Kulon, kemudian jarak dengan rumah ayah kandung itu kan katakanlah 2-3 jam ya. Apa yang nggak sempat lah datang, itu pertama. Yang kedua, ketika saya datang dengan tim ke rumah uaknya ini kan sedang 7 harinan ya, jadi setiap hari itu ada tahlilan. Ya. Itu pun juga tidak pernah datang, ya kan. Dan waktu kami ke makam almarhum ini juga itu hari ke-7, ya hari ke-7, di mana memang keluarga besar sudah menyiapkan. Itu pun juga tidak datang, gitu. Ya kan mestinya oke, misalnya hari pertama tidak bisa datang. Namanya orang tua dengan anak sih Mas. Gimana sih ikatannya? Kan mestinya juga akan dibela-belain untuk datang sekalipun itu malam hari kan. Gitu. Begitu juga ketika ekshumasi kan juga tidak ada bapaknya. Tak dapat dipungkiri, dugaan penelantaran yang telah dilaporkan oleh Lisnawati terhadap Anwar semakin terang seiring berjalannya waktu. Ditambah lagi dengan pengakuan terbaru Ter di pemeriksaan. Di lain sisi, problematika dugaan penelantaran bukanlah satu-satunya fakta yang dikuak oleh Ter dalam pemeriksaan kemarin. Menurut pengakuan Acong Latif sang kuasa hukum, lewat pemeriksaan kemarin, Ter juga menjelaskan soal dugaan adanya upaya menghalangi ketika almarhum Nizam ingin bertemu dengan sang ibu kandung. Mirisnya, Anwar diduga berbohong dan menyebut jika Lisnawati sudah menutup mata untuk selamanya. Padahal kenyataannya, ia masih bernasas hingga detik ini. Bapak kandungnya ini ke adik Nizam ini membangun bahwa ibu kandungnya ini sudah mati. Gitu. Jadi kan ceritanya, ini menurut klien kami yang disampaikan oleh klien kami saat pemeriksaan bahwa jadi sekitar umur 7 tahun atau apa ini, bapak kandungnya ini mengambil Nizam ini dari ibu kandungnya. Mengambil dari ibu kandungnya, dibawa dan tinggallah bersama dengan bapak kandungnya dan ibu tiri di sini. Bahwa bapak kandungnya Nizam ini membangun kalau ibu kandungnya Nizam ini sudah tidak ada. Selalu bilang meninggal. Udah meninggal ibunya gitu. Jadi melarang untuk menemui gitu. Dan saat mencoba Nizam ini saat mencoba untuk menemui ibu kandungnya, itu marah bapaknya. Dapat perlakuan kasar di situ. Bapaknya ini Nizam ini, maksudnya bapaknya ini marah dan cenderung melakukan hal-hal yang kasar kepada Nizam. Setiap Nizam ini mau bertemu dengan ibu kandungnya. Isu adanya aksi menghalang-halangi bertemu yang diduga dilakukan oleh Anwar tentunya telah sampai pula ke telinga Dedi Setiadi, sang kuasa hukum. Dan ketika ditemui awak media di ibu kota, Dedi pun memberikan jawaban
terhadap isu yang kini berhembus dengan kencang. Lantas, bagaimana mereka menanggapi dugaan keji tersebut? Mungkinkah Dedi Setiadi tegas menolak semua kabar yang kadung tersebar? Atau justru sebaliknya, ia dan Anwar memilih untuk bungkam untuk saat ini? Ya, kalau masalah itu nanti kita harus di cross check ya, karena nantilah kasih waktu lah nanti saya untuk Pak Anwar untuk bicara mengenai semua penjelasan ini. Makanya nanti kalau ada pemeriksaan polisi pasti itu masuk tuh pertanyaan itu ya, nanti jawaban seperti apa kita jelasin semua. Kita kan sekarang udah terbuka kan di surat publik, makanya harus disampaikan. Pertanyaan dari penyidik ya sampaikan seperti apa, itu pasti ya akan kita jelaskan juga ke publik. Karena sekarang udah jadi konsumsi publik ya, nggak bisa tertutup. TR selaku ibu tirinya di sini menyampaikan yang sejujur-jujurnya, memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, penuh keterbukaan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, apa yang disampaikan di sini? Pertama, bahwa memang ada beberapa dokumen yang ditunjukkan oleh penyidik, dia mengiyakan. Tapi isinya mungkin kita tidak bisa menyampaikan itu. Memang belum terjawab dengan pasti seperti apa kelanjutan dari perkara ini. Entah akan berakhir cepat atau justru kian banyak fakta-fakta baru yang akan terkuak. Namun terlepas dari itu semua, pemeriksaan kemarin tampaknya memberi imbas yang baik kepada kepribadian TR. Menurut sang kuasa hukum, TR sempat merasa tertekan. Akan tetapi, beban yang berat dirasa sedikit terobati dengan memberikan keterangan kepada pihak kepolisian terkait kenyataan dalam sudut pandangnya. Lantas, seperti apakah penjelasan Acong Latis tentang kondisi terbaru TR sang klien saat ini? TR secara pribadi terpukul. Namun hari ini TR ya mungkin bahkan fotonya tuh ada di grup kita gitu, di grup internal tim kuasa ini, sangat senyum. Tadi juga sangat senyum TR ini, dengan senyum bahwa dia dikasih kesempatan untuk menyampaikan yang sebenarnya, sehingga dia senang rasanya dia bisa menyampaikan hal itu gitu. Dan dia pengen sekali menyampaikan yang senada dengan apa yang disampaikan oleh ibu kandungnya. Maksudnya ibu kandungnya melaporkan itu, ya TR di sini menyampaikan apa yang dia tahu, apa yang dia alami, mungkin apa yang dia dengar, dia menyampaikan sehingga dia senang menyampaikan itu gitu. Ya, artinya beban yang selama ada di jenak dia untuk menyampaikan bahwa memang ada dugaan penelantaran terhadap anak kandungnya sendiri dari bapak kandungnya ini sudah terkeluarkan juga hari ini melalui BAP secara resmi di kepolisian gitu. Kalau saya menilai di sini justru ibu tirinya ini, keterangan dari ibu tirinya dari TR ini itu tidak memberatkan ke ibu kandungnya atau tidak membela suaminya. Padahal dia suaminya, tapi dia tidak membela, namun dia menyampaikan sejujur-jujurnya, dia menyampaikan yang sebenarnya, dia menyampaikan ya, intinya tidak ada yang ditutup-tutupi oleh TR ini. Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengar kan. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.